Bek veteran Chelsea ingin bertahan sampai injak usia 40 tahun. Chelsea bertindak sebagai tuan rumah kala menjamu Porto di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan dalam laga leg kedua perempat final Liga Champions, Selasa 13 April 2021 atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Meski kalah 0-1 dalam pertandingan tersebut, The Blues tetap lolos ke babak semifinal dengan agregat 2-1. Pasalnya mereka sudah lebih dulu menang 2-0 pada leg pertama. Keinginannya untuk tetap di Chelsea semakin kuat dengan kedatangan Thomas Tuchel sebagai pelatih pada awal 2021. Thiago Silva sudah merasakan arahan Tuchel saat keduanya sama-sama bekerja untuk PSG. Saya berharap bisa terus bermain di Chelsea dan merasakan bertanding di level tertinggi sebelum ikut serta di Piala Dunia 2022, kata Thiago Silva seperti dikutip dari Metro. Thomas Tuchel juga bekerja dengan sangat baik di Chelsea, ucap dia. Usia yang sudah melewati kepala 3 pun dianggap Thiago Silva bukan masalah. Ia bahkan percaya diri bisa bermain hingga usia 40 tahun. Saya ingin mencontoh Paolo Maldini. Dia bermain di AC Milan hingga 40 tahun, ucapnya. Walau hanya 6 bulan bermain bersama Maldini, pengalaman itu luar biasa. Saya berharap bisa mengikuti jejaknya, tutur Thiago Silva lagi. Selama musim 2020-2021, Thiago Silva membukukan 24 penampilan di semua ajang bersama Chelsea dan menyumbangkan 2 gol. Namun kiprahnya sempat terganggu cedera paha hingga ia hanya tampil 1 kali dalam 9 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Empat pemain yang mungkin tersingkir jika Chelsea datangkan Paulo Dybala. Chelsea dikabarkan tertarik untuk merekrut Paulo Dybala di musim panas. The Blues butuh penyerang baru untuk meningkatkan kekuatan lini depannya. Pemain berusia 27 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah Andrea Pirlo. Dia diperkirakan tidak akan memperbarui kontraknya di Juventus. Kontrak Dybala akan habis dalam 1 tahun ke depan. Dia bisa dijual pada musim panas jika tak kunjung mencapai kata sepakat. Dybala tidak akan kekurangan peminat. Menurut Tuttosport, Manchester United dan Chelsea adalah 2 klub Inggris yang berminat menampung sang pemain. Pertama, Olivier Giroud. Olivier Giroud tak pernah menjadi pilihan utama di lini depan Chelsea. Bomber asal Prancis itu selama ini hanyalah pelapis dari beberapa striker The Blues. Meski tak selalu menjadi starter, Giroud sudah memainkan 26 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Dia berhasil mencetak 11 gol dari penampilannya tersebut. 2. Timo Werner. Timo Werner baru bergabung dengan pada bursa transfer musim panas. Namun Werner masih kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya bersama The Blues. Pada musimnya ini, Werner sudah membuat 41 penampilan bersama Chelsea. Namun bomber asal Jerman itu baru mencetak 10 gol saja. 3. Tammy Abraham. Tammy Abraham sempat menjadi andalan Chelsea di bawah Frank Lampard. Namun Tammy kemudian tersingkir dari skuad The Blues setelah kedatangan Thomas Tuchel. Striker 23 tahun itu baru 5 kali tampil di bawah asuhan Tuchel. Dia hanya berhasil mencetak 1 gol dari penampilannya tersebut. 4. Michy Batshuayi. Michy Batshuayi tak pernah mendapat kesempatan bermain reguler di lini depan Chelsea. Dia pun kini tengah menjalani masa peminjaman di Crystal Palace. Penampilan Batshuayi bersama Palace musim ini tidak terlalu mengesankan. Dia baru mencetak 2 gol dari 19 pertandingan di semua kompetisi. Rafael van der Vaart sebut Timo Werner bermain seperti kuda buta. Van der Vaart berharap Ziyech lebih diunggulkan ketimbang Werner yang masih kesulitan mencetak banyak gol pada musim ini. Mantan gelandang Ajax Rafael van der Vaart menyebut gaya permainan Timo Werner seperti kuda buta sehingga ia menginginkan Hakim Ziyech harus menjadi starter di depan striker asal Jerman itu. Namun sejauh ini kedua pemain itu belum menunjukkan performa terbaik di Liga Premier Inggris. Selain Ziyech, Van der Vaart juga ingin melihat Mason Mount terus tampil reguler bersama Olivier Giroud. Menurut Van der Vaart, Werner yang masih kesulitan mencetak gol pada musim ini memiliki kecepatan tapi tidak punya keterampilan teknis.
Mantan gelandang Tottenham Hotspur dari Real Madrid itu mengatakan kepada Zico Sport ketika ditanya mengapa dia memiliki Ziyech untuk Chelsea dan apakah itu hanya karena dia mengetahui sang pemain sejak di Ajax. Tidak, itu karena ia adalah opsi terbaik. Ia selalu bisa menyediakan untuk striker dan Giroud membutuhkan orang-orang seperti dia. Bon bermain dengan cara yang persis sama, jadi itulah mengapa saya akan memilihnya juga. Timo Werner super cepat, dan mungkin itu adalah sesuatu yang baik untuk dimiliki dalam pertandingan tandang ketika Chelsea berada di bawah tekanan. Tapi yang dia lakukan hanyalah menundukkan kepala dan berlari yang tidak menghasilkan apa-apa. Bon adalah pesepak bola yang hebat, dan saya pikir dia bisa menjadi lebih baik lagi saat dia mendapatkan kekuatan. Tapi Werner adalah benar-benar kuda buta. Ia sudah menunjukkan seperti itu ketika bermain di Jerman, dan dia melakukannya lagi sekarang. Werner mencetak 10 gol dari 41 penampilan untuk Chelsea di berbagai ajang kompetisi. Hanya 5 diantaranya tercipta di Liga Premier. Sejak 7 November, ia bahkan hanya mencetak 1 gol di Liga. All England final di Liga Champions dan Liga Eropa 2020-2021. All England final bukan tak mungkin tercipta di Liga Champions dan Liga Eropa 2020-2021. Sebab Inggris mengirimkan masing-masing 2 wakil di semifinal Liga Champions dan Liga Eropa 2020-2021. Kebetulan mereka tidak saling bertemu di babak 4 besar. Di Liga Champions ada Manchester City dan Chelsea. The Blues julukan Chelsea akan bertemu Real Madrid, sedangkan Man City bersua finalis musim lalu Paris Saint-Germain. Sementara di Liga Eropa 2020-2021 ada Manchester United dan Arsenal. The Red Devil julukan Man United akan bersua AS Roma, sedangkan Arsenal jumpa Villarreal. Kondisi musim ini sama persis dengan semifinal Liga Champions dan Liga Eropa 2018-2019. Kala itu Inggris mengirimkan masing-masing 2 wakil di semifinal Liga Champions dan Liga Eropa. Liverpool dan Tottenham Hotspur menjadi wakil Inggris di Liga Champions, sedangkan di Liga Eropa ada Chelsea dan Arsenal. Hasilnya, keempat klub tersebut mengalahkan lawan-lawan mereka di semifinal sehingga lolos ke partai puncak. The Reds membungkam Barcelona, sedangkan Tottenham menaklukkan Ajax Amsterdam. Sementara di Liga Eropa, Arsenal menumbangkan Valencia, sementara Chelsea menghancurkan Eintracht Frankfurt. Sementara di Liga Eropa 2018-2019, Chelsea menghancurkan Arsenal dengan skor 4-1. Melihat sejarah di atas, jangan heran jika Man City dan Chelsea serta Arsenal dan Man United bertemu di partai puncak musim ini. Dari 10 pertandingan yang sudah dijalani, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tak terkalahkan dengan catatan 9 menang dan 1 imbang. Karena itu menarik menanti tim mana yang keluar sebagai juara Liga Champions dan Liga Eropa 2020-2021.